Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku sekalian, apa kabarnya? Semoga kabarnya tetap baik ya. Masih tetap kan semangat untuk belajar? Harus tetap semangat. Jadi, hari ini Bunda akan menyampaikan materi penjumlahan pecahan campuran dan desimal. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas tentang penjumlahan pecahan campuran. Namun, menurut Bunda masih banyak dari Ananda yang masih bingung dalam penjumlahan pecahan campuran. Oleh sebab itu, Bunda mau mengulanginya kembali dan dilanjutkan dengan membahas penjumlahan pada pecahan desimal. Maka dari itu, tolong disimak baik-baik ya video pembelajaran dari Bunda. Di sini Bunda akan menjelaskan cara menjumlahkan pecahan campuran dengan cara pertama, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini Bunda punya contoh soal. Ada suatu bilangan yaitu 5, 1/6 itu ditambah dengan 1/3. Nah, ini merupakan contoh dari penjumlahan pecahan campuran. Ini merupakan pecahan campuran, dan ini merupakan pecahan campuran. Dalam cara satu ini, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Jadi ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, masih ingat kan pada materi sebelumnya Bunda sudah jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi kita kali penyebut ini dengan bilangan bulat dari pecahan ini, kemudian ditambah 1. Jadi diperoleh 6 dikali 5 itu adalah 30, kemudian ditambah 1, yaitu 31/6. Penyebutnya tetap sama ya, jadi dia berubah pembilangnya. Kemudian yang pecahan ini, 3 dikali 1 itu 3, ditambah 1, yaitu 4/3. Nah, dari sini sudah kita dapatkan 2 buah pecahan biasa. Jadi langsung saja kita operasikan dengan menggunakan operasi penjumlahan pecahan. Jadi di sini punya pecahan 31/6 itu ditambah 4/3. Nah, kita lihat kalau dalam pecahan apabila dia memiliki penyebut yang sama, tinggal dijumlahkan kan. Tetapi ini kita lihat penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, apa syaratnya? Kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK dari kedua bilangan ini. Jadi KPK dari 6 dan 3 itu adalah bilangan 6. Nah, sekarang tinggal kita operasiin. Pecahan yang ada di ruas kiri, kita operasiin dengan pecahan yang berada di ruas kiri. Pecahan yang berada di ruas kanan, kita operasiin dengan pecahan yang berada di ruas kanan. Jadi, 6 ini kita bagi dengan 6, kemudian kita kali dengan 31. 6 bagi 6 itu 1, dikali 31 yaitu 31. Nah, yang ini 6 dibagi 3 itu berapa, Nanda? Ya, 2 benar, 2 dikali 4 yaitu 8. Jadi diperoleh pecahan 31/6 ditambah 8/6. Kita lihat penyebutnya kan sudah sama, jadi tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 31 ditambah 8 yaitu 39/6. Nah, dalam mengoperasikan penjumlahan pecahan itu hasilnya harus kita sederhanakan atau harus kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Syarat dia menjadi suatu pecahan campuran apabila pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Jadi kita bisa mengubah pecahan ini menjadi sebuah pecahan campuran. Di sini Bunda akan
menjelaskan kembali bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran melalui pembagian. Jadi di sini Bunda punya bilangan 39. Ini kita bagi 6. 39 dibagi 6 ialah 6. Karena 6 dikali 6 itu adalah 36. Jadi bilangan yang mendekati dengan hasil 39. 39 dibagi 6 itu kan tidak memiliki hasil atau tidak bisa menghasilkan bilangan bulat. Jadi kita cari bilangan yang mendekatinya, yaitu 39 dibagi 6, yang paling mendekati yaitu 6, karena 6 dikali 6 yaitu 36. Kita kurangin, 9 dikurang 6, 3. 3 dikurang 3 itu 0. Jadi 39 dibagi 6 itu hasilnya 6 dengan sisa 3. Nah, bagaimana cara menulis pembagian ini menjadi sebuah pecahan campuran? Jadi hasilnya ini menjadi bilangan bulat dalam pecahan tersebut. Kemudian sisanya ini menjadi pembilang dan pembaginya ini menjadi penyebut. Jadi diperoleh 39 per 6 diubah menjadi pecahan campuran yaitu 6 3 per 6. Nah, dari sini bisa kita lihat ternyata 3 per 6 ini masih bisa disederhanain dengan cara sama-sama membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 3. Jadi 3 dibagi 3 yaitu 1, 6 dibagi 3 yaitu 2. Jadi kalau dalam penyederhanaan pecahan campuran itu yang bisa berubah hanya pembilang dan penyebut. Bilangan bulat ini tidak berubah ya. Oke, jadi diperoleh penjumlahan dari pecahan ini ialah 61 per 2. Jadi kalian ubah pecahan yang paling sederhana ya nak. Oke, Bunda lanjut contoh soal selanjutnya. Nah, di sini Bunda punya bilangan 31 per 3 ditambah 1 per 4. Nah, ini merupakan penjumlahan antara pecahan campuran dengan pecahan biasa. Bagaimana cara mengoperasiinnya? Jadi, tadi syaratnya, cara pertama kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi, ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan? 3 dikali 3, kemudian ditambah 1. 3 kali 3, 9, ditambah 1 yaitu 10 per 3. Penyebutnya tetap sama. Karena ini merupakan pecahan biasa, jadi tinggal kita tulis ulang, yaitu 1 per 4. Oke, diperoleh pecahan biasa. Sekarang kita operasiin. 10 per 3 itu ditambah 1 per 4. Nah, kita lihat di sini apakah penyebutnya sama? Tidak, ternyata berbeda. Karena berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK di antara kedua bilangan ini, yaitu 12. Jadi penyebutnya yaitu 12 ya. Sekarang kita operasiin. 12 kita bagi 3, yaitu 4. 4 dikali 10, 40. 12 dibagi 4 yaitu 3. 3 dikali 1 yaitu 3. Jadi diperoleh hasil dari penjumlahan pecahan 10 per 3 ditambah 1 per 4 yaitu 40 per 12 ditambah 3 per 12. Nah, kita lihat penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 40 ditambah 3 yaitu 43 per 12. Nah, kita lihat, oh ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi kita bisa ubah ini menjadi sebuah pecahan campuran dengan cara tadi pembagian biasa ya. Jadi 43 itu dibagi 12, yang paling mendekati itu adalah 3. 3 dikali 12 yaitu 36. 43 dikurang 36 yaitu 7. Jadi hasil dari pembagian 43 per 12 yaitu 3 sisa 7 dengan pembagi 12. Jadi diperoleh bilangan bulatnya yaitu 3
sisanya itu 7 atau sebagai pembilang, dan pembaginya yaitu 12 atau sebagai penyebut. Jadi diperoleh hasil dari penjumlahan pecahan 31/3 sehingga diperoleh hasil penjumlahan dari 31/3 ditambah 1/4 yaitu 37/12. Kita lihat lagi apakah ini masih bisa disederhanain. Ternyata tidak bisa, jadi cukup sampai di sini hasilnya. Nah, Bunda akan menjelaskan cara kedua. Kalau cara kedua ini kita menjumlahkan pecahan campuran tanpa mengubah menjadi pecahan biasa. Jadi langsung tidak kita ubah menjadi pecahan biasa seperti cara yang pertama. Jadi Bunda pakai contoh soal dengan soal yang sama persis dengan cara satu ya. Jadi di sini Bunda punya bilangan 51/6 ditambah 1/3. Nah, karena kita tidak mengubah menjadi pecahan biasa, jadi langsung diketahui bahwa 51/6 itu sama dengan 5 ditambah 1/6. Kemudian, pecahan 1/3 itu sama dengan 1 ditambah 1/3. Nah, di sini kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Jadi 5 itu ditambah 1, kemudian pecahannya yaitu 1/6 kita jumlahkan dengan 1/3. 5 tambah 1 yaitu 6. Nah, di sini kita jumlahkan. Kita lihat kalau dalam penjumlahan pecahan tadi apa? Kalau misalnya beda penyebut, kita samain dulu penyebutnya. Kita lihat KPK dari kedua bilangan ini yaitu adalah 6. Jadi 6 ini dibagi 3 yaitu 2. 2 kali 1, 2. 6 dibagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Nah, di sini sudah kita peroleh. Penyebutnya udah sama, jadi bisa kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 yaitu 3. Jadi 6 ditambah 3/6 atau sama dengan 6, 3/6. Nah, di sini kita lihat 3/6 ini bisa kita sederhanain. Ingat, kalau dalam penyederhanaan pecahan campuran, itu hanya pembilang dan penyebut yang boleh dibagi. Sedangkan bilangan bulat atau 6 ini tidak boleh dibagi. Jadi kita bagi. Pembilang 3 dan penyebutnya 6 ini sama-sama kita bisa bagi dengan 3. Jadi 3 bagi 3 yaitu 1. 6 dibagi 3 yaitu sehingga diperoleh hasil dari 51/6 ditambah 1/3 menggunakan cara yang kedua ini tanpa mengubah menjadi pecahan biasa yaitu 6/1/2. Nah, sampai sini paham anandaku sekalian? Semoga paham ya, semoga mengerti. Nah, Bunda lanjut ke materi selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan desimal. Nah, kita ketahui bahwa pecahan desimal itu merupakan pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dalam tanda koma. Nah, dalam melakukan penjumlahan pecahan desimal ternyata memiliki langkah-langkah. Yang pertama, kita harus meletakkan angka sesuai tempatnya. Tanda koma diluruskan. Kemudian jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Jadi kita menjumlahkannya seperti kita menjumlahkan pecahan biasa. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Nah, langsung saja Bunda kasih contohnya. Di sini Bunda punya pecahan desimal yaitu 0,52 ditambah 0,4. 0,52 itu kita jumlahkan pecahan desimal ini ke bawah, dijumlahkan dengan 0,4. Nah, kita ketahui tadi adalah langkah-langkah dalam penjumlahan pecahan desimal itu tanda komanya harus diluruskan. Jadi 2 itu turun 2. Sama seperti penjumlahan biasa, kita jumlahin 5 ditambah 4 yaitu 9. Kemudian 0. Nah, tadi jangan lupa menuliskan koma, dan komanya itu harus lurus dengan koma yang dimiliki oleh bilangan yang sedang kita jumlahkan. Nih, harus lurus ya. Jadi hasilnya itu 0,92. Nah,
Bunda di sini juga ada contoh yang kedua. Di sini Bunda punya pecahan desimal 2,81 ditambah dengan 15,5. Berapakah hasilnya? Nah, kalau kita lihat, bilangan 15,5 itu lebih besar dari 2,81. Kita tahu kan 15 itu lebih besar dari 2, jadi kita taruh 2,81-nya di bawah. Kemudian 15,5-nya di atas. Jangan lupa mensejajarkan koma, harus sejajar komanya ya. Kemudian kita jumlahkan. Jadi di sini kan kosong. Atau bisa kita bilang ini nih 0 ya. Jadi satunya turun. 5 ditambah 8 itu 13. 3 simpen 1. Oke, 1 tambah 5 itu 6, tambah 2 yaitu 8. Ini turun 1, jadi 18,31. Tadi komanya harus sejajar ya. Jadi diperoleh hasil penjumlahan dari 2,81 tambah 15,5 yaitu 18,31. Nah, di sini Bunda ada tugas untuk Ananda sekalian kerjakan di rumah. Jadi, di sini ada 5 soal ya. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Soal pertama sampai ketiga ini penjumlahan pecahan campuran. Kemudian soal keempat sama soal kelima ini penjumlahan pecahan desimal. Tolong dikerjakan di buku latihannya ya. Nanti difoto kirimkan ke Bunda. Kerjakannya dengan baik, dengan teliti. Tetap semangat ya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari Bunda. Semoga Ananda bisa memahaminya ya. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.